Lu pernah gak sih ngerasa hidup lu tuh kosong? Bangun tidur, kerja, pulang, rebahan, nge-scroll sosial media, lalu tidur lagi. Setiap hari kayak gitu, kadang kalau weekend nongkrong, healing, tapi kalau waktunya Senin datang tetap cemas. Sukses kagak, bahagia juga enggak. Lu kayak jalanin hidup tapi nggak tahu mau kemana. Hidup sih hidup, tapi nggak beneran hidup. Kalau lu ngerasain hal itu, mungkin karena hidup lu itu belum punya pondasi yang kokoh. Gue belajar, salah satu hal penting dari orang-orang dewasa yang hidupnya bahagia, itu mereka selalu bilang bahwa hidup perlu 3 pilar utama. Kalau salah satunya roboh, hidup lu akan ikut goyah. Nah, pilar itu adalah Tuhan, keluarga, dan juga karir. Hari ini kita akan coba breakdown satu-satu biar kita bisa evaluasi mana yang udah kuat dalam hidup kita dan mana yang juga masih perlu dibenerin. Nah, pondasi pertama adalah Tuhan, yang merupakan akar semua ketenangan. Gue tahu bro, mungkin bahasan soal Tuhan ini kadang bikin orang males ya. Ada yang bilang, gue spiritual tapi gak religius. Atau yang penting hati gue baik, gak usah sok-sokan ibadah. Tapi sebenarnya pertanyaan gue adalah, lu beneran tenang gak sih selama lu hidup ini? Gue kasih contoh nyatanya nih. Gue punya temen, karirnya naik gila-gilaan. Mobil gonta-ganti mulu. Rumah juga 3 lantai luas banget. Klien tiap bulan numpuk. Tapi suatu hari ketika anaknya sakit keras, hampir sekarat, dia bilang ke gue, semua harta ini tiba-tiba kayak gak ada artinya. Gue gak bisa nyelamatin anak gue. Yang gue bisa lakuin sekarang cuma doa kepada Tuhan. Nah, ketika ada hal yang terjadi di luar kemampuan dan kendali kita baru sadar dan kembali mencari Tuhan. Jangan sampai kita semua cuma nyari Tuhan ketika ada masalah. Lu sebagai manusia juga gak mau kan didatengin orang ketika dia lagi ada perlunya doang. Nah, Tuhan juga sama sebenarnya kayak gitu. Dia akan sangat seneng banget kalau umatnya itu deket padanya. Bukan cuma ketika ada masalah doang, tapi ketika hidup lu lagi seneng, lagi sedih, lagi apapun, itu Tuhan sangat seneng kalau lu deket sama dia. Ingat bahwa Tuhan itu bukan cadangan. Tuhan itu adalah pondasi pilar yang paling utama. Contohnya nih, Denny Sumargo, karir udah di puncak, tapi tetap rajin ibadah. Karena dia sendiri bilang bahwa dirinya merasa nyaman ketika dekat dengan Tuhan. Dan gue yakin sebenarnya banyak banget orang lainnya yang sudah kaya, tapi sampai sekarang terus mencari Tuhan. Karena mereka mungkin sadar ya, dunia itu bisa memberikan kita kesenangan, tapi belum tentu kedamaian di dalam hati yang paling dalam. Cuma Tuhan yang selalu ada buat lu. Gak pernah ninggalin lu ketika lu sedih maupun senang. Dia selalu ada sebenarnya di dalam hidup kita. Cuman kadang ya kitanya aja yang suka menjauh dari dia. Apalagi ketika kita lagi happy, pasti kita jarang banget ingat sama Tuhan. Nah, kedua, pondasi hidup yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Banyak dari kita kadang suka banget ngejar karir, ngejar pengakuan dari luar, terus menerus sampai kadang kita tuh lupa. Di rumah ada ibu yang pengen dengar kehidupan anaknya, ada saudara yang perlu dibantu. Bahkan kadang kita lebih sabar ke orang lain, ke orang asing di jalan daripada ke keluarga kita sendiri. Teman salah dikit, kita maafin. Tapi kalau ibu ngomel dikit, kita langsung membentak, kita langsung membela diri. Padahal sebenarnya kan orang yang paling tulus, yang paling sayang sama kita itu adalah keluarga. Mereka ini adalah sosok yang selalu ada di hidup kita sejak kita bayi. Keluarga yang baik itu akan membantu lu dalam mencari jalan hidup yang baik pula. Makanya bersyukurlah kita semua yang punya keluarga baik dan harmonis. Karena banyak banget orang di luar sana yang broken home. Sedih, tapi inilah realita hidup. Kalau hubungan lu sama keluarga lu mulai retak, cobalah untuk sama-sama rekonsiliasi lagi, supaya dapat semakin erat satu sama lain. Ketika ada masalah, lu pada harus saling topang, saling mendoakan, supaya nanti kelak ketika lu berumah tangga pun, lu bisa juga membawa habit yang baik ini ke dalam keluarga kecil lu. Lu juga harus cari pasangan hidup yang baik, yang cinta Tuhan, yang hidupnya lurus, menjauhi kejahatan, yang satu visi misi juga sama lu, supaya kalian itu setara dan saling support sampai tua. Jangan sampai lu membawa luka lama dari kehidupan lama, dari keluarga lama juga ke anak-anak dan pasangan hidup lu nantinya. Nah, pondasi yang terakhir adalah karir. Pondasi ini adalah pelengkap yang akan mensupport seluruh kehidupan lu.
Lu perlu tahu bahwa hidup ini bukan sinetron. Nggak seenak di sinetron. Deket sama Tuhan itu nggak cukup bro, kalau dompet kita juga kosong. Apalagi kalau lu mau ngedeketin cewek. Kalau lu masih belum mampu ngebiayain dia, mending lu fokus improve diri terlebih dahulu. Ingat bahwa setiap orang itu hendaknya menjadi seorang yang kaya raya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk hidup sengsara, tapi untuk hidup menguasai alam ciptaannya. Jangan mau lu dibodoh-bodohi sama orang yang bilang harta cuma titipan, nggak dibawa mati. Ya kalau emang harta cuma titipan, kenapa kok Tuhan nitipnya bukan ke lu, tapi ke orang lain? Kan pertanyaannya gitu. Berarti, artinya, lu pun juga harus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan karir lu. Tuhan dan alam semesta itu nggak bekerja dengan tiba-tiba ngasih lu rezeki sebesar gajah. Tapi Tuhan itu memberi rezeki pada orang yang tekun, yang gigih berjuang di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, tekunilah karir lu bro, jadilah yang terbaik di bidang yang lu pilih. Kalau hidup lu sekarang goyah, mungkin sebenarnya bukan karena dunia itu jahat, tapi mungkin karena lu belum punya pondasi yang kuat di dalam hidup lu. Nah, mungkin lu udah deket sama Tuhan, tapi lu lupa ngobrol sama keluarga. Mungkin lu sibuk cari uang, tapi hati lu kosong. Atau lu punya semuanya, tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Ingat ya, lu harus ingat ini dengan baik-baik bahwa Tuhan itu adalah arah hidup, keluarga itu tempat pulang, karir itu kendaraan. Karena ujung-ujungnya manusia akan mati dan berpulang kembali ke Tuhan. Kalau salah satu dari 3 pondasi ini hilang, lu mungkin akan merasa capek dalam hidup. Walaupun lu sebenarnya ngerasa sibuk. Jadi mulai hari ini, yuk kita sama-sama rekalibrasi hidup. Jangan tunggu sampai kehilangan buat sadar. Lu masih muda, waktu lu masih banyak. Jangan sia-siain waktu lu. Sekali lagi, jaga hubungan dengan Tuhan, luangkan waktu buat keluarga, bangun karir dengan arah dan makna. Gue percaya lu bisa bangun hidup yang bukan cuma rame, tapi juga berarti. Stay positive.